Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Sugeng My Channel hadir. Kali ini bagaimana kita menentukan transaksi, menentukan akun dicatat kemana. Ini dicatat ke debit atau ke kredit ya. Saya sudah summary ya, meringkas ya. Nomor, nah ini menunjukkan identitas nomor akun, depannya yang ada ya. Akun ada harta, kemudian nomor akunnya diawali angka 1. Hutang, nomor akunnya diawali angka 2, modal angka 3 awalnya, pendapatan nomor akun awalnya 4, beban atau kewajiban ya 5. Oke. Kita analisa, kalau hartanya itu nanti bertambah ya, bertambah nih bertambah, harta bertambah. Harta itu apa sih? Ya, harta itu ada yang mengatakan aktiva ya. Kalau bicara aktiva kan ada aktiva lancar, contohnya kas, piutang, perlengkapan dan lain-lain ya. Mungkin ada penanaman modal ya, investasi, itu juga aktiva lancar. Oke. Yang kedua ada aktiva tetap. Contoh nih aktiva tetap nih, peralatan ya, peralatan kantor misalkan ya. Biasanya peralatan itu kan harganya makin lama kan berkurang, maka di situ juga pada umumnya ada akun akumulasi penyusutan peralatan ya. Aktiva tetap yang lain seperti apa? Gedung. Nah, gedung ini juga termasuk harta ya, dan juga nyusut harganya, berarti ada juga akun akumulasi penyusutan gedung ya. Terus harta apa lagi biasanya di aktiva tetap? Tanah. Nah, kalau memang dia punya tanah ya, kalau tanah ini tidak ada akumulasi penyusutan karena harga tanah itu makin lama makin naik ya. Terus aktiva apa lagi? Aktiva tidak berwujud. Nah, ini berarti di harta itu, di aktiva itu ada 3. Aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tak berwujud. Kalau yang tak berwujud itu apa sih? Ya, contohnya itu hak paten, hak merek, goodwill ya. Itu, tapi pada umumnya yang dipakai itu hanya aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Itu mengenai harta ya. Harta-harta itu seperti apa sih contohnya? Tadi kalau harta itu bertambah, nah nanti nyatetnya itu nanti di debit. Tetapi kalau berkurang, nah berkurang nih, hartanya berkurang. Saya kasih merah dulu. Nah, harta berkurang nanti mencatatnya di kredit posisinya. Nah, mudah bukan? Ya, kita analisa ya. Jika harta kita bertambah akan dicatat di debit. Jika harta kita berkurang, kita akan catat di kredit. Oke. Akun selanjutnya dengan nomor akun 2, hutang. Ya. Hutang yang ada. Hutang itu kewajiban yang harus dibayar nih, kewajiban ya. Hutang itu apa saja? Biasanya itu hutang usaha atau mungkin hutang bank kan, hutang pajak ya, termasuk utang-utang lah gitu ya. Kalau hutangnya itu nanti berkurang, maka dicatat di
debit. Kalau hutangnya bertambah, dicatat di kredit. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, modal dengan nomor akun 3 ya. Modal biasanya kan modal usaha nih. Kalau modalnya bertambah, dicatat di, kalau bertambah di kredit, kalau kurang modalnya di debit ya. Nih. Oke. Ingat, kalau modalnya berkurang dicatat di debit, kalau modalnya bertambah dicatat di kredit. Nah, mudah bukan? Oke. Yang kelima adalah beban. Beban itu biaya yang harus dikeluarkan dalam usaha ya, dengan akunnya 5. Ya, pada umumnya memang nomor akun dan nama akun itu ada 5 ya, pada umumnya. Kalau beban ini bertambah, maka dicatat di debit. Kalau bebannya berkurang, nanti nyatatnya di kredit. Nah, ini adalah pedoman awal bagaimana kita menjurnal suatu transaksi. Ya, setelah memahami ya ini ya, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan jurnal ya. Itu yang perlu kita ketahui ya. Tadi sebagai contoh terakhir ya, ini nomor akunnya beban. Beban itu apa saja sih? Ya, banyaklah beban itu ya. Misalkan apa itu? Beban gaji, beban upah, ya, beban perlengkapan, oke, beban penyusutan, beban listrik, beban telepon, banyak kan. Karena kan itu setiap saat harus dihitung ya, dibayar. Contoh misalkan gaji. Nah, gaji kan setiap bulan, di akhir bulan mungkin itu akan dibayar. Nah, kalau kita bayar gaji, otomatis bebannya itu kan bertambah. Nanti nyatatnya di debit ya. Itu yang perlu menjadi perhatian. Selanjutnya kita akan menganalisa transaksi nih ya. Saya sudah membuat contoh 5 transaksi. Ya, transaksi yang pertama, Dimas menyetor uang untuk awal bisnisnya 50 juta. Nah, kita analisa nih. Berarti kalau menyetor uang itu kan masuk ke kas. Iya kan? Ya, kas itu harta kan, ya, kas. Otomatis kasnya bertambah nih. Kan masuk ada uang. Kalau kas bertambah, lihat nih, kas itu kelompok harta bertambah, maka nanti akan dicatat 50 juta itu ke debit. Nah, oke. Dimas menyetor uang, apalagi akun yang ada modal. Karena kan menyetor uang untuk modal kan. Berarti modalnya bertambah atau berkurang di sini? Ya, modal. Otomatis modalnya juga bertambah. Dong, dia setor uang buat modal kan? Oke, kalau modalnya bertambah, ini modal bertambah ini berarti dicatat di kredit. Nah, kredit. Berapa? Ya tetap 50 juta. Berarti jumlah di kredit sama jumlah di debit harus sama, 50 juta. Oke, itu transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua, dibeli perlengkapan kantor secara tunai, cash, sebesar 5 juta. Perlengkapan, ini perlengkapan kantor, nih akunnya. Oke, dibayar tunai, maka kalau bayar tunai kan kasnya berkurang ya,
kas, pada kas ya, perlengkapan kantor pada kas. Perlengkapan kantor otomatis bertambah dong, ya kan, bertambah. Ya kan kita beli, ada di kantor tuh buktinya. Ya, karena kita membeli tunai pakai uang, maka kasnya kan berkurang. Nah, udah tahu kan nih, kalau perlengkapan kantor ini termasuk harta ya, bertambah, ini bertambah berarti masuk ke debit, nyatetnya. Nah, oke, kalau kas berkurang, kas ini berkurang nih, ya kas itu juga harta, kas berkurang ini, nah nyatetnya di kredit. Nah, besarnya juga sama, 5 juta. Oke. Transaksi yang ketiga nih. Dibeli peralatan kantor secara kredit. Ingat ya, kredit. Nah, karena dibeli, maka peralatan kantor kan nambah nih. Ya kan? Peralatan kantor nambah. Oke. Ya. Karena dibeli dengan kredit berarti kita utang. Ya, berarti di sini hutang. Boleh hutang usaha ya. Boleh, yang penting hutang. Nah, apa yang terjadi perkara kantor kalau kita beli ya otomatis bertambah. Nah, oke. Terus hutangnya bagaimana? Ya hutangnya bertambah juga lah. Nah, tidak harus plus minus ya di sini ya. Bisa nambah, dua-duanya nambah. Oke, hutangnya nambah, peralatannya nambah. Oke, kalau peralatan nambah, peralatan termasuk harta ya, nambah berarti dicatat di debit. Nah, kalau hutangnya nambah, ini hutang. Nah, hutang nambah dicatat di kredit. Oh, di kredit. Itu transaksi yang ketiga. Transaksi yang keempat, diterima pendapatan usaha sebesar 10 juta. Ingat ya, berarti pendapatan otomatis kalau diterima kan pendapatan kita bertambah kan, pendapatan usaha bertambah. Nah, oke, maaf sini. Nah, terus apalagi kas. Kalau pendapatan usaha kan uangnya masuk kas. Kasnya bagaimana? Ya otomatis kasnya bertambah dong, masuk berkurang. Kita kan terima duit kan gitu. Ya, kalau pendapatan usaha itu bertambah, nih pendapatan bertambah, dia catatnya ke kredit. Nah, kalau kas termasuk harta ya, harta itu bertambah, masuk ke debit. Nah, debit. Oke ya. Sebesar berapa? Ya sesuai dengan catatan yang ada ya 10 juta masing-masing ya. Oke. Yang kelima nih, dibayar beban listrik sebesar 1 juta. Beban listrik berarti kan beban bertambah dong. Beban listrik. Nah, beban listrik bertambah, beban bertambah ya. Terus pada apa? Kalau kita bayar listrik kan pakai uang, pakai kas kan. Nah, kasnya berkurang apa ditambah kalau kita bayar? Berkurang. Nah, kita lihat. Setelah tahu bahwa analisa ini bertambah atau berkurang akunnya ya, maka kita lihat tuh kalau beban listrik bertambah, ini bebannya bertambah, nyatetnya di debit. Nah, ini berarti nanti 1 juta dicatat di debit. Kalau kasnya berkurang, harta nih kas berkurang, dicatat di kredit. Nah, kredit
Ya, di sini. Nah, ya, ini analisa transaksi, kapan masuk debit, kapan masuk kredit, ya, secara sederhana. Bagaimana memahaminya? Setelah tahu kunci ini, maka transaksi apa saja untuk menjurnal lancar, sukses. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila materi ini berguna, silahkan subscribe, komen, atau apa saja, ya, share ke teman-teman, ya, biar semua tahu bagaimana menjurnal suatu transaksi. Terima kasih.